Pada part sebelumnya, pemimpin Slaughtering Sword Unit datang ke kediaman Yunwen. Setelah memasuki ruangan Yunwen, dia tersenyum lebar lalu berkata dalam hatinya, "Akan kuhabisi kau dalam satu serangan." Melihat senyum lebar pria itu, Yunwen hanya mengeluarkan senyum tipis dalam diam. Lalu pria itu memasang kuda-kuda, mengangkat pedangnya dan berkata, "One Blade Severing Ha Jingchung, itu adalah nama tetua yang akan memenggal kepalamu hari ini." Merespon itu, Yunwen juga memasang kuda-kudanya, lalu bertanya, "Memang ada yang tanya?" Mendengar itu, membuat Ha Jingchun terlihat semakin marah, mengeluarkan urat-urat di samping matanya. Dia tersenyum lebar, lalu melesat dengan sangat cepat ke arah Yunwen, mengacungkan pedangnya ke arah Yunwen. Dan melihat itu, Yunwen masih pada kuda-kudanya, menatap tajam ke arah pria itu. Yunwen bergumam, dibanding nama panggilannya yang hebat itu, tidak ada hal yang menarik dari serangan pedangnya. Dan tum! Yunwen menangkis serangan pria itu hanya dengan sekali tebasan, membuat pria itu sangat terkejut. Bertanya-tanya apa yang terjadi karena serangan Yunwen mementalkan tangannya. Karena hal itu, pria itu bergumam, "Mustahil, aku tidak bisa merasakan tanganku." Tangannya menjadi kram terkena pukulan Yunwen. Dia melanjutkan, hanya dalam satu serangan. Menyadari serangannya dibatalkan oleh Yunwen hanya dengan satu serangan, membuat pria itu waspada, lalu melompat ke belakang, menjauh dari Yunwen yang masih mengacungkan pedangnya ke arah pria itu. Bahkan Yunwen belum mengeluarkan pedangnya. Sarung pedang Yunwen masih membungkus pedangnya dengan rapi. Setelah mundur menjauh, pria itu bertanya, "Kenapa kau tidak pakai pedangmu?" Merespon itu, dengan santai Yunwen tersenyum tipis. Sembari memegang dagunya, dia berkata, "Aku tidak yakin kalau aku bisa melawanmu tanpa membuatmu mati." Mendengar itu, merasa diremehkan, Ha Jingchung semakin marah karena hal itu bukan perkataan yang biasa dibiarkan begitu saja. Namun, salah satu alasan Ha Jingchun bisa naik ke posisi kepala unit adalah karena dia lihai dalam menilai situasi. Berdasarkan dari percakapan tadi, dia langsung menyadari. Dia menatap ke arah Yunwen yang terlihat sangat santai, seolah berkata, "Kau lihat apa bajingan?" Walaupun Ha Jingchun tidak tahu apa itu, dia menyadari kalau lawannya itu bukan orang biasa. Lalu Ha Jingchun bergumam, "Sampai aku tahu dia itu siapa, mari awasi dia lebih lama." Tapi tiba-tiba, orang yang ditawan Matt Damon sebelumnya berteriak memanggil ketua unit, lalu berkata, "Kau harus berhenti. Orang itu adalah dia, juru tulis Heavenly Demon, Heaven Destroyer." Mendengar itu membuat Ha Jingchun terdiam, bertanya-tanya apa maksudnya. Juru tulis Heavenly Demon, Heaven Destroyer. Dia berhenti sejenak, mematung dalam diam. Lalu dia bergumam, juru tulis Heavenly Demon, Heaven Destroyer. Dia yang dikatakan telah membunuh seluruh anggota Slaughtering Sword Unit. Dan tadi itu, dia tidak mungkin hanya menggertak juru tulis Heavenly Demon yang sangat ingin ditemui oleh markas pusat kami. Sekarang dia ada di hadapanku. Surga pasti sudah memberkatiku. Dia tiba-tiba tersenyum sangat lebar, bahkan pipinya merona. Protagonis dari Montai's Blood Chronicle yang dulunya membantai para master dari Asosiasi Northern Blade dan Aliansi Nine Orthodox. Juru tulis Heavenly Demon, Heaven Destroyer, markas utama sindikat Demonic Path, mengerahkan berbagai ahli untuk merekrutnya. Tapi keberadaannya masih belum diketahui. Pria itu melanjutkan gumamannya masih dengan senyum lebarnya. "Bila aku menjembatani hubungan antara sindikat Demonic Path dan juru tulis Heavenly Demon, statusku di dalam sindikat Demonic Path juga akan naik. Ini kesempatanku." Lalu tiba-tiba dia menyatukan kedua tangannya, lalu bertanya, "Apakah memang benar
Anda adalah juru tulis Heavenly Demon, Heaven Destroyer Tuan. Merespon itu dengan raut wajah yang aneh. Yunwen bertanya, kenapa kau tiba-tiba jadi sopan begini? Mendengar itu, Matt Damon mendekati Yunwen dan berbisik, tuanku. Mendengar itu membuat Yunwen menoleh ke arah Matt Damon. Dan Matt Damon dengan wajah tersipu, seolah ingin dipuji. Dia berkata, wajahmu, sudah kubilang tadi, aku pasti benar. Mendengar itu membuat Yunwen terlihat mulai sadar. Lalu dia berkata, oh benar, kau memang benar Zui Guang. Padahal bukan itu alasan sebenarnya. Lalu di malam yang sama, suara terdengar berkata, mohon izinkan saya memperkenalkan diri saya lagi secara formal. Nama saya Ha Jingchung, Ketua Slaughtering Sword Unit, diperintahkan langsung oleh sindikat Demonic Path. Pria itu mengatupkan kedua tangannya, menundukkan kepalanya ke arah Yunwen, lalu melanjutkan, suatu kehormatan bisa bertemu dengan orang sehebat Anda, Tuan. Merespon itu sembari menggaruk hidungnya. Yunwen berkata, tadi kau terlihat sangat bersemangat untuk membunuhku, tapi sekarang kau malah merubah sikapmu dalam waktu yang singkat. Setelah mengatakan hal itu, Yunwen yang masih salah paham bertanya, apakah ini kekuatan penampilan? Merespon itu, Ha Jingchung bertanya, kekuatan penampilan? Apa maksud Anda? Bagaimanapun, sindikat kami sudah melakukan berbagai cara yang ada untuk menemukan Anda, Tuan. Bila Anda ikut dengan saya akan menjaga Anda dengan baik. Merespon itu, Yunwen bertanya, bukannya katamu, kau itu diperintahkan langsung oleh markas pusatmu. Sekarang kita sudah bertemu. Aku jadi tidak perlu ke markas pusat langsung. Sampaikan saja perkataanku ke ketua sindikatmu. Aku tidak berada di pihak manapun di Murim. Yunwen menyilakan tangannya sembari mengatakan hal itu. Lalu dia melanjutkan, dan aku tidak bisa lagi mentoleransi cara aliansi Murim bergantung dengan kekuatannya dan bertindak jahat. Jadi, sebagai orang yang punya musuh yang sama, aku ingin bertemu dan berbicara langsung dengannya. Katakan saja itu padanya. Merespon itu, Ha Jingchung yang terlihat kebingungan berkata, tapi kalau Anda mau berbincang dengannya, di mana Anda ingin melakukannya? Kalau bukan markas utama kami, apakah Anda sudah punya lokasinya? Menjawab pertanyaan Ha Jingchung, Yunwen tersenyum berkata, setelah 10 hari. Dia menunjuk ke arah Ha Jingchun, lalu melanjutkan, kita akan bertemu di pavilion netral di Kaifeng. Mendengar itu, membuat Ha Jingchun terkejut, lalu bertanya, Kaifeng, bukankah di situ letak markas utama aliansi Murim? Apakah Anda berencana mengundang Grandmaster ke sarang harimau? Menjawab itu, Yunwen bertanya balik, aku juga dikejar oleh aliansi Murim. Aku melakukan ini karena aku punya orang terpercaya di Kaifeng. Jadi mohon pengertiannya. Mendengar itu, terlihat salah tingkah, memegang pundaknya. Pria itu terbata-bata berkata, tetapi kalau terjadi kesalahan. Sayangnya sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Yunwen berkata, jika terjadi kesalahan, aku pasti akan melindungi Grandmastermu. Dia mengacungkan jempolnya seolah sangat percaya diri. Lalu dia melanjutkan, jika ada tekanan datang, kita hanya perlu melawan. Maksudku, melawan markas pusat aliansi Murim. Mendengar itu, Ha Jingchung bergumam. Dia mengatakan hal itu seolah ini hanya perkelahian anak kecil. Sesuai dugaan, protagonis The Bloody Chronicle. Jadi ini juru tulis Heavenly Demon. Setelah menggumamkan hal itu, Ha Jingchung menundukkan tubuhnya ke arah Yunwen, lalu berkata,
Saya mengerti. Akan saya sampaikan pesan Anda ke Grandmaster. Dan begitulah cara terselesaikannya keributan dengan Soldering Sword Unit Sindikat Demonic Pet. Dan 2 hari kemudian, seseorang terlihat sangat lesu. Itu adalah pemandu kelompok Yunwen. Dia terlihat lesu. Sedangkan Yunwen yang ada di hadapannya terlihat mengeluh berkata, Xiao Kun, aku bilang jangan lari-lari. Sedangkan Syokun tidak mendengarkan dan terus berlarian. Melihat hal itu, pemandu yang sedang bekerja sebagai penjaga lobi hanya bisa mengeluh, menghela nafas dalam-dalam. Tapi tiba-tiba, Yunbin yang mendengar hal itu menoleh ke arahnya, lalu bertanya, Tuan Bau, ada masalah apa? Apa karena kejadian yang terakhir itu? Bukankah masalah dengan sindikat Pet sudah selesai? Merespon itu, Tuan Bau berkata, tentang itu, pengunjung kami akhir-akhir ini jumlahnya sangat menurun. Begitulah cerita dari Tuan Bau. Mungkin insiden dengan Slaughtering Sword Unit Sindikat Demonic Pet dilihat sebagai masalah. Semenjak itu, orang yang berasal dari aliansi Murim terus memantau pavilion terbaik di Jiangnan dan membuat masalah dengan pengunjung dengan menanyakan setiap pergerakan mereka yang membuat pengunjung enggan berkunjung. Mendengar itu membuat Yunwen menjadi marah. Dia berteriak berkata, para bajingan itu, tenang saja Tuan Bo, akan kutemukan mereka dan selesaikan masalah ini secepatnya. Mendengar itu, Tuan Bo bertanya, Anda mau kemana, Tuan? Dan menjawab itu sembari masih terlihat kesal. Yunwen berkata, kemana lagi? Aku akan pergi ke aliansi Murim. Dan berkat bimbingan pemilik Bank Golden Frog, Heaven Destroyer, pergi menuju kantor cabang aliansi Murim di Hangzhou. Manajer cabang berkata, semenjak aliansi Murim berkuasa, banyak pedagang yang mengalami kerugian besar karena aliansi Murim terus memperluas wilayah menggunakan kekuatan mereka. Para pedagang khawatir kalau lama-lama seluruh area komersil akan diambil alih. Mendengar itu, Yunwen bertanya, insiden terakhir saja sudah sangat konyol sekali. Sekarang apalagi aliansi Murim mempengaruhi dunia perdagangan. Merespon itu, manajer cabang berkata, mereka hanya membolehkan pedagang yang tunduk pada mereka untuk berbisnis. Yang tidak menurut akan dipaksa untuk tunduk. Jadi tidak ada orang yang berani menentang mereka. Mendengar itu, Yunwen menghela nafas lalu berkata, dasar bajingan bodoh. Mereka mau bikin musuh berapa banyak lagi. Setelah mengatakan hal itu, Yunwen menoleh ke arah manajer cabang, lalu bertanya, bagaimana dengan Bank Golden Frog? Apa ada kerugian? Merespon itu, manajer cabang berkata, kami bergantung dengan bantuan dari keluarga kekaisaran dan kementerian pemerintah. Makanya nasib kami lebih beruntung dari yang lain. Mendengar itu, membuat Yunwen menjadi canggung, lalu berkata, keluarga kekaisaran dan kementerian pemerintah, backingan yang luar biasa. Lalu dia bergumam, Noh kembar, seberapa besar pengaruh kalian? Lalu beberapa saat kemudian, manajer cabang berkata, kita sudah sampai tuanku di aliansi Murim, cabang Hangzhou. Yunwen berdiri dengan gagah di depan gerbang, membuat 2 penjaga terkejut. Lalu sembari melihat plakat di gerbang, Yunwen berkata, mereka tidak setengah-setengah membangun tempat ini. Melihat Yunwen, salah satu penjaga maju, lalu bertanya, kau siapa? Kami tidak diberitahukan akan kedatangan tamu. Apa kau sudah membuat janji temu? Tapi walau penjaga sudah memperingatnya, Yunwen tidak mendengarkan. Dia langsung berteriak berkata, manajer cabang Hangzhou, mohon keluar ke sini. Mendengar itu membuat penjaga menjadi marah, lalu berkata, bocah ini, kau ini siapa?
sampai berani membuat keributan di sini. Merespon itu dengan tatapan merendahkan, Yunwen berkata, orang lemah menyingkir saja. Mendengar itu membuat penjaga marah, tapi sebelum terjadi sesuatu, manajer cabang keluar melangkahkan kakinya sembari berkata, cecunguk mana yang berani bikin keributan di siang bolong begini. Dia membuka pintu dan Yunwen hanya bisa melihat siluetnya, membuat Yunwen berdeham. Lalu berkata, kau. Tapi sebelum Yunwen menyelesaikan kalimatnya, manajer cabang berlagak seperti penguasa, menghela nafas dan berkata, hah, kau berani memanggil manajer cabang seperti itu? Bajingan ini pasti orang gila. Dan seketika saat dia melihat ke arah Yunwen, pria itu menjadi terdiam. Tanda tanya penuh di kepalanya. Lalu dia berkata, Sedangkan Yunwen yang melihat pria itu menjadi gembira. Dan sembari menunjuk ke arah manajer cabang aliansi Murim, dia berkata, tadi aku tidak yakin, tapi benar. Memang benaran kamu. Melihat itu adalah Yunwen, membuat pria itu sangat terkejut. Keringat dingin bercucuran di wajahnya. Lalu dia bergumam, dosa macam apa yang kulakukan sampai terus terlibat dengan bajingan jahat sepertinya. Untuk yang belum tahu siapa pria ini, bisa tonton di part-part sebelumnya. Pria itu menjadi sangat pucat, matanya memutih, dan mulutnya terbuka sangat lebar. Dia sangat terkejut. Pria itu adalah mantan ketua pasukan Mandat, manajer cabang aliansi Murim di Hangzhou saat ini. Smiling Elimination Sword, Wo Hyung Chung. Melihat pria itu, Yunwen melambaikan tangan dengan santai. Dia berkata, sudah sangat lama, pendekar Wo. Sekarang semuanya akan menjadi lebih mudah. Melihat apa yang terjadi, salah satu penjaga terlihat kebingungan bertanya, apakah kau mengenal manajer cabang kami?